Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang partikel penyusun atom. Nah, jadi ternyata atom yang ukurannya sangat kecil tersebut masih tersusun atas beberapa partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil lagi daripada ukuran dari atom. Nah, jadi partikel-partikel tersebut diantaranya adalah ada elektron, proton, dan juga neutron. Oke, bisa adik-adik lihat di sini. Ini adalah contoh bentuk atom dari contoh gambaran dari atom karbon ya. Jadi di sini kan ada lingkaran, ada bola-bola nih yang bergerak-gerak. Nah, ada 3 warna, ada warna putih, ada merah marun, dan juga ada warna hijau. Nah, yang warna putih bergerak-gerak ini itu sama dengan warna putih yang di sini nih. Itu namanya adalah elektron adik-adik. Elektron ini dia bermuatan negatif. Lalu ada juga yang berwarna marun merah ini. Dan di gambar ini ada gambar positifnya. Jadi yang bola marun ini adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Namanya adalah proton. Sementara yang hijau ini itu namanya adalah neutron. Nah, neutron ini dia tidak memiliki muatan atau netral. Jadi adik-adik harus ingat bahwa yang harus adik-adik ingat itu partikel penyusun atom itu ada 3 macam, yaitu ada elektron yang bermuatan negatif, lalu ada proton yang bermuatan positif, dan juga ada neutron yang netral atau tidak bermuatan. Oke, kita masuk ke sejarah penemuan elektron. Nah, jadi dulu pada tahun 1987 ada seorang seorang ilmuwan yang bernama Joseph J. Thomson, disebut sebagai Thomson. Jadi dia ini melakukan sebuah eksperimen, dan hasil dari eksperimennya itu dia menemukan suatu partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel tersebut disebut sebagai elektron. Nah, jadi percobaannya itu pada saat itu dia menggunakan ada dua buah logam yang berbeda yang dia jadikan sebagai elektroda. Elektroda itu di sini adalah si katode dan anoda ini. Elektroda bermuatan negatif adalah si katode dan elektroda bermuatan positif adalah si anoda ini. Lalu dia juga membutuhkan sebuah tabung kaca yang vakum. Vakum itu berarti dia hampa udara di dalamnya. Setelah itu dia juga membutuhkan sumber tegangan yang tinggi. Nah, jadi percobaannya itu seperti ini. Awalnya dia menghubungkan katode dengan anode. Katode dengan anode ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang tinggi ini. Nah, ketika sudah dihubungkan, maka si katode ini dia dapat menghasilkan sebuah sinar yang warna hijau ini. Nah, sinar ini disebut sebagai sinar katode karena dihasilkan oleh si katode. Seperti itu. Nah, jadi setelah itu si Thomson itu dia melanjutkan eksperimennya ini. Setelah dia mendapati adanya sinar katode yang dihasilkan oleh si katode, dia mendekati magnet kepada tabung sinar katode. Setelah dia dekati magnet ini kepada sinar tabung katode, dia melihat ternyata sinar katode ini posisinya menyimpang gitu, membelok. Dia membelok dan ternyata posisinya itu mendekati bagian positif dari si magnet. Nah, magnet itu kan sifatnya ada dua ya, ada tarik-menarik dan tolak-menolak. Kalau tarik-menarik berarti dia kutub positif bertemu kutub negatif, sementara tolak-menolak itu kutub negatif bertemu kutub negatif atau kutub positif bertemu dengan kutub positif. Nah, karena dia ini posisi si sinar katodenya mendekati bagian positif dari si magnet, maka dari itu si Thomson dia menyimpulkan bahwa sinar katode ini merupakan sebuah partikel bermuatan, yaitu muatan negatif karena dia mendekati
bagian positif dari magnet. Nah, sehingga pada saat itu si Thomson ini menemukan bahwa adanya suatu partikel yang bermuatan negatif, dan partikel itu disebut sebagai elektron. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah proton. Nah, jadi pada tahun 1911, dulu ada ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford. Dia menemukan proton atau partikel bermuatan positif melalui sebuah percobaan dengan menggunakan sinar alfa dengan lempeng tipis logam emas. Oke, jadi percobaannya itu seperti ini. Awal mulanya itu, jadi si Rutherford ini menembakkan sinar alfa lurus ke tengah lempeng emas ini kan. Tapi ternyata sinar alfanya itu bisa diteruskan. Nih, ada yang diteruskan ke depan, lalu juga ada yang dibelokkan, lalu juga ada sinar alfa yang dipantulkan kembali ke belakang. Nah, kenapa sinar alfanya dapat diteruskan? Sinar alfanya dapat diteruskan itu karena atom logam emas ini itu karena di dalamnya itu merupakan ruang kosong, sehingga alfa tadi ini dia tidak berhenti di lempeng ini, tetapi dapat diteruskan terus ke depan. Seperti itu, karena dia bukan ruang yang kosong. Kalau misalnya karena dia merupakan ruang yang kosong. Kalau misalnya dia bukan ruang yang kosong, berarti dia kan berisi itu kan ruangnya. Dia tidak mungkin dong sinar alfanya bisa menembus. Seperti itu. Lalu ada sinar yang dibelokkan. Nah, sinar yang dibelokkan ini karena muatan inti atom yang terdapat di logam emas ini itu sama dengan muatan sinar alfa. Nah, muatan sinar alfa ini kan positif. Nah, berarti muatan inti atom ini juga positif, seperti itu. Nah, karena dari itu si Rutherford menyimpulkan bahwa dia menemukan salah satu partikel penyusun inti atom yang bermuatan positif. Nah, maka dari itu partikel bermuatan positif itu diberikan nama proton. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah neutron. Jadi pada tahun 1932 ada ilmuwan yang bernama James Chadwick. Dia menemukan sebuah partikel yang tidak bermuatan yang disebut sebagai neutron. Nah, dia menemukan neutron ini melalui suatu percobaan ya, di mana dia menembakkan atom beridium menggunakan sinar alfa. Seperti